Halo bosku, jadi kali ini saya akan sharing cara pasang LCD HP ya. Sebetulnya LCD-nya masih bagus, cuman orangnya minta ganti ya. Cuma retak di pojokan tuh dikit aja. Oke, lanjut ya. Jadi alat-alat yang saya gunain seperti ini ya, untuk seset LCD sama seset backdoor ya. Terus pakai cairan juga ya, bisa pakai IPA, bisa pakai thinner, terserah. Terus obeng plus pastinya, karena Android kebanyakan kan plus ya bautnya ya. Terus tol untuk bersihin bekas lemnya, yaitu sikat kawat sama sikat biasa, terus dibantu sama pingset ya. Oke, lanjut, kita matiin dulu HP-nya ya. Terus lanjut buka backdoornya ya, kita kasih cairan dulu supaya lemnya agak lunak. Muter ya, keliling ya, muter semua, kasih cairan. Terus kita tusuk sedikit pakai plat, terus dibantu pakai kartu ya. Kenapa saya pakai kartu? Supaya tidak lecet ya, soalnya kalau pakai plat kadang lecet. Jadi saya pakai kartu, karena kartu itu kan bahannya dia PVC ya. Jadi kalau misalnya plastik ketemu plastik ya, setidaknya mengurangi gesekan yang berlebih ya, biar backdoornya nggak terlalu lecet gitu. Jadi begitu ya cara buka backdoor ya. Jangan lupa juga tempat untuk naruh perintilannya ya, supaya apa? Supaya rapi. Baut-bautnya juga taruh situ. Jadi kalau misalnya nanti mau pasang lagi, kalian nggak bingung sibuk nyari-nyari baut kemana. Jadi usahain ya, untuk pemula itu harus punya tempat kayak gitu. Belajar dari pertama itu harus rapi, jadi kedepannya kalian bakal rapi kerjanya. Tapi kalau dari awal kalian kerjanya udah semrawut, mau sampai ending pun kalian kerjanya semrawut, gak bakalan rapi begitu ya. Terus setelah diangkat baut, kita buka, kita angkat bezelnya ya, memutar seperti itu ya. Hati-hati ya angkatnya ya, pelan-pelan saja, slow. Terus lanjut lepasin semua konektornya ya, sama finger pinnya itu lepas saja, hati-hati ya. Terus kita angkat baterai ya, seperti itu cara lepas baterai Android ya, bisa dilihat di video. Sebelum angkat taruh cairan ya, fungsinya sama aja untuk melunakkan lem, karena biasanya kalau yang belum pernah buka itu lem bawaan pabrik ya masih lumayan ya. Jangan asal congkel ya, usahain kerjanya itu rapi, slow aja. Tunggu bentar, beberapa detik lah ya, baru ditarik ya. Itu hijau-hijaunya itu kan buat narik ya. Pelan-pelan aja sambil dipegangin HP-nya biar nggak lepas, sambil ditahan. Nah seperti itu ya, seperti di video ya caranya ya. Terus lanjut itu saya potong ya. Kenapa saya potong? Biar rapi nantinya pada waktu saat setelah pemasangan ulang ya. Karena biasanya itu agak ngelinting-linting kalau dipasang lagi, bekas plastik yang nempel itu ya. Jadi saya potong aja. Oh ternyata ini LCD-nya udah pernah ganti. Nah seperti itu ya, itu rapi tuh. Jadi plastiknya tetap ada. Dia cuman motong bagian yang untuk fleksibel LCD-nya. Terus lanjut ya, lepas LCD-nya ya, dibantu cairan juga ya supaya lemnya lunak. Terus ya biasa kayak pas lepas apa, backdoor ya, pelan-pelan aja, muter-muter. Syukur-syukur masih hidup ya bekas LCD-nya, karena ini kan LCD-nya juga masih hidup. Kecuali kalau misalnya LCD-nya emang dasarnya udah pecah, retak atau mati, terserah ya, mau angkat mode barbar nggak masalah. Tapi kalau LCD-nya masih hidup, kalau bisa mode santai aja supaya LCD-nya nggak rusak ya. Bisa dipakai buat bahan tes-tes nanti. Oh ya lupa, sebelum pelepasan kamera belakang dikasih pengaman
solasi kayak gitu ya, biar kamera belakangnya aman ya. Setelah saya coba pasang lagi, LCD-nya masih hidup ya. Oke, lanjut bersihin framenya ya, tentunya ya, dari bekas-bekas lem. Tapi sebelum bersihin frame, usahain kamera depannya ditutup juga ya pakai solasi, biar aman bosku. Ya, depan belakang pokoknya tutup pakai solasi ya. Terus baru lanjut kita bersihin. Awalan kita pakai sikat yang kawat ya, seperti yang di video itu ya. Terserah sih mau pakai sikat kawat, sikat apa saja, yang penting intinya sebisa mana frame itu tidak ada sisa-sisa lem sebelumnya ya. Diusahakan sebersih mungkin ya, supaya nanti pada saat pemasangan LCD ulang itu bisa lebih presisi gitu ya. Kalau kalian mau mengikuti cara saya ya, untuk alat dan caranya seperti yang di video ya, untuk bersihin frame bekas lem LCD ya. Kalau mau pakai trik dan alat lain juga terserah ya, nggak apa-apa ya, itu suka-suka ya. Yang penting intinya tuh diusahakan lemnya yang di frame itu bersih ya, supaya presisi pada saat pemasangan. Itu aja inti utamanya itu. Terus setelah itu dibersihin ya. Saya biasanya endingnya itu pakai sikat yang biasa supaya benar-benar bersih ya. Untuk bersihin akhirnya itu pakai sikat biasa. Terus lanjut untuk bantalannya, karena bantalannya itu kan rusak ya. Jadi saya ganti pakai double tip ya untuk bantalannya ya, bantalan di bawah LCD ya. Supaya LCD tidak ngegrot, sehingga LCD itu tidak error atau yang lain-lain, supaya masih ada rongga juga di bawah LCD gitu bos. Terus ya biar gak white spot aja, soalnya kadang frame itu kan udah agak bengkok, lengkung-lengkung toh. Jadi kalau misalnya langsung nempel ke LCD itu kadang kebanyakan white spot, sepengalaman saya ya. Kalau salah silahkan dikoreksi. Terus lanjut kita tes dulu ya LCD-nya sebelum pemasangan ya, untuk memastikan kepresisiannya, terus memastikan LCD-nya itu layak untuk dipasang atau enggak gitu ya. Setelah tes dirasa aman, buat ketik-ketik aman, terus kontras aman, baru dilepas ya. Sebelum pemasangan jangan lupa untuk solasi yang buat pelindung kamera depan tadi, sebelum kita bersihin lem itu dilepas dulu ya. Terus untuk LCD-nya ya dilepas juga itu untuk plastik-plastik pelindungnya. Yang di fleksibel LCD juga dilepas itu ya. Hati-hati aja ya kalau melepasnya pakai pisau seperti saya itu, ujung pisau seperti saya, hati-hati. Jangan sampai kena fleksibelnya, kalau robek ya zong. Terus kalian agak tarik ke atas, cuma pelan aja supaya lebih presisi ya, nggak ngendelong lah istilahnya, nggak kedelong ke bawah itu. Jadi lebih presisi tuh, lebih nempel ke LCD-nya ya. Terus kalian kasih pengaman bawahnya, karena sering banget tuh terjadi error di fleksibel. Jadi kasih pengaman, bisa pakai solasi biasa, bisa pakai solasi anti panas, terserah. Saya sih biasanya pakai solasi biasa aja seperti ini ya. Alhamdulillah aman ya. Terus dirapiin ya, dirapiin seperti yang ada di video inilah. Intinya kalian lihat aja yang di video seperti itu, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu grusak-grusuk ya. Terus untuk pengeleman, untuk lemnya itu diusahakan tipis ya. Terus kalau yang di bagian fleksibel bawah itu nggak usah tebel-tebel ngasih lemnya ya, agak tipis saja. Kalian kasih agak tebel itu yang di pojok-pojok itu, di pojok-pojok bawah itu kalian kasih agak tebel, nggak apa-apa. Terus untuk bagian atas kalau bisa yang lubang untuk apa itu namanya sensor itu kalian hindari untuk kasih lem ya. Itu kan ada lubang buat sensor tuh, kalian kalau bisa hindari, jangan dikasih lem. Kalau sampai ketutup nanti sensornya tidak fungsi gitu ya. Itu kan di LCD ada tuh lubang yang buat sensor. Nah hindari itu, hindari kalau bisa
samping kanan samping kirinya lubang itu aja kalau mau ngelem. Nah seperti itu ya. Untuk yang kasih tebel, pengeleman tebelnya di ujung-ujung aja. Kalau untuk samping-samping usahakan tipis saja. Justru kalau misalnya ketebelan itu juga nggak bagus juga kalau untuk pemasangan LCD ya. Jadi tipis saja. Ya intinya seperti yang di video itu ya. Itu yang sering saya lakukan seperti itu. Kalau ada trik dan cara lain ya silahkan kalau kalian mau pakai. Kalau mau pakai cara saya ya seperti yang ada di video ini ya, untuk step-step dan caranya ya untuk pemasangan LCD. Lanjut pasang LCD di frame ya. Ya agak di apa ya itu namanya ya, diurut tipis-tipis ya. Ya tekan-tekan aja seperti itu, tipis-tipis saja supaya lemnya semakin merekat dan presisi ya. Terus lepas untuk solasi pelindung kaca kamera yang belakang ya, yang tadi kita pasang ya, lepasinya pelan-pelan aja. Terus lanjut pasang bezelnya. Sebelum pemasangan usahain dibersihin dulu ya biar rapi, nyaman, usernya juga seneng kalau kerja kita bagus ya. Soalnya biasanya di lubang-lubang kayak lubang cas atau bagian bawah atau bagian atas tuh debunya banyak banget. Jadi sekalian aja mau bongkar sekalian kalian bersihin biar tambah rapi ya. Terus kalian pasang. Setelah pemasangan kalian coba cek hidupan ya, hidup atau enggak ya. Soalnya kadang biasanya setelah pemasangan ada juga tuh yang nggak mau hidup, mati LCD-nya. Terus pasang bautnya, usahain bautnya dipasang semua ya, jangan sampai ada yang tersisa ya. Kalau awalnya memang bautnya full ya kasih full lagi, kecuali kalau memang awalnya bautnya 3, kasih 3 nggak apa-apa. Terus setelah itu lem backdoor, terus cek ulang ya, dipastikan LCD-nya masih normal masih normal atau enggak untuk ketik-ketik sama kontrasnya ya. Kalau sudah dirasa aman nyaman baru kita solasi. Di sini saya pakai solasi ya, tidak pakai karet. Ya terserah sih mau pakai solasi bisa, mau pakai karet terserah. Yang penting intinya tuh supaya biar LCD tidak mumbul ya. Jadi benar-benar merekat sama frame. Minimal untuk ngelepas karet ataupun solasi itu sekitar 2-3 jaman ya, lebih lama lebih bagus sih supaya benar-benar merekat ya. Jadi itu aja ya untuk tutorial pasang LCD dari saya. Oke bosku, assalamualaikum, bye.